Tahukah kamu, uang yang kita simpan hari ini belum tentu memiliki nilai yang sama beberapa tahun lagi. Karena setiap tahun, inflasi perlahan menggerus nilai uang kita. Itulah sebabnya banyak orang tua dulu tidak hanya menabung uang, mereka menabung emas. Bahkan ada yang mulai dari gram paling kecil, sedikit demi sedikit, tapi akhirnya bisa menjadi aset yang besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara menabung emas yang benar? Kapan waktu yang tepat membeli? Dan kapan emas yang kita miliki sudah wajib dizakati? Di video ini kita akan membahas semuanya dengan cara yang sederhana. Mengapa banyak orang menabung emas? Emas sejak dulu dikenal sebagai penyimpan nilai. Jika kita melihat sejarah harga emas, nilainya cenderung meningkat dalam jangka panjang. Sebagai contoh, pada tahun 2000, harga emas dunia berada di sekitar $300 per troy ounce. Pada tahun 2024, harga emas sudah mencapai lebih dari $2.000 per troy ounce. Di Indonesia, harga emas juga mengalami kenaikan yang signifikan. Sekitar tahun 2000, harga emas masih berada di kisaran 60.000 per gram. Saat ini, harga emas sudah berada di kisaran 1 juta lebih per gram. Artinya, dalam jangka panjang, emas terbukti mampu menjaga nilai uang dari inflasi. Cara menabung emas yang benar. Banyak orang berpikir membeli emas harus langsung dalam jumlah besar. Padahal sebenarnya tidak harus begitu. Saat ini, menabung emas bisa dimulai dari gram yang sangat kecil, bahkan dari 0,1 gram atau 0,5 gram melalui berbagai platform tabungan emas. Strateginya sederhana. Daripada menabung uang yang nilainya bisa terus tergerus inflasi, kita bisa mengubah sebagian uang menjadi emas secara bertahap. Misalnya, setiap bulan kita membeli 1 gram emas. Dalam 1 tahun kita sudah memiliki 12 gram emas. Dalam 5 tahun, jumlahnya bisa menjadi 60 gram emas. Metode ini sering disebut menabung emas secara mencicil. Dengan cara ini, kita tidak terlalu terbebani, tetapi tetap bisa membangun aset secara perlahan. Dan dengan gram yang kecil, kita bisa menjualnya jika dalam keadaan darurat mengharuskan kita menjualnya. Jadi tidak semua dijual, sesuai kebutuhan saja. Naik turunnya harga emas dipengaruhi oleh apa? Walaupun dalam jangka panjang cenderung naik, harga emas tetap bisa naik dan turun dalam jangka pendek. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi harga emas. Pertama adalah kondisi ekonomi global. Saat terjadi krisis ekonomi atau ketidakpastian dunia, banyak investor beralih ke emas karena dianggap sebagai aset yang lebih aman. Kedua adalah inflasi. Ketika inflasi tinggi dan nilai mata uang melemah, emas sering menjadi pilihan untuk melindungi nilai kekayaan. Ketiga adalah kebijakan bank sentral, terutama suku bunga. Jika suku bunga tinggi, sebagian investor lebih memilih menyimpan uang di deposito atau obligasi. Namun ketika suku bunga rendah, banyak orang kembali membeli emas. Keempat adalah nilai tukar dolar Amerika. Karena emas diperdagangkan secara global menggunakan dolar, perubahan nilai dolar juga dapat mempengaruhi harga emas. Strategi investasi emas jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita ingin menabung emas, penting memahami tujuan investasi kita. Untuk jangka pendek, harga emas memang bisa mengalami fluktuasi. Kadang naik, kadang turun. Karena itu emas kurang cocok untuk mencari keuntungan cepat dalam waktu singkat. Namun untuk jangka panjang, emas sering digunakan sebagai alat penyimpan nilai. Banyak orang menyimpan emas selama 5 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun. Tujuannya bukan sekadar mencari keuntungan cepat, tetapi menjaga daya beli uang di masa depan. Strategi sederhana yang sering digunakan adalah membeli emas secara rutin, misalnya setiap bulan atau setiap kali memiliki kelebihan uang. Dengan cara ini, kita tidak terlalu terpengaruh oleh naik turunnya harga emas untuk tujuan keuangan. Emas juga bisa digunakan untuk berbagai tujuan keuangan dalam kehidupan. Misalnya untuk biaya pendidikan anak. Jika kita mulai menabung emas sejak anak masih kecil, dalam beberapa tahun jumlah emas bisa terkumpul cukup banyak. Ketika waktunya anak masuk sekolah atau kuliah, emas tersebut bisa dijual untuk membantu biaya pendidikan. Selain itu, emas juga sering digunakan untuk dana pensiun. Banyak orang tua dulu menyimpan emas sebagai tabungan masa tua. Ketika sudah tidak bekerja lagi, emas tersebut bisa menjadi cadangan keuangan. Emas juga bisa menjadi dana darurat. Jika suatu saat terjadi keadaan mendesak seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendadak lainnya, emas dapat dijual atau digadaikan untuk mendapatkan dana. Kewajiban zakat emas.
Bagi umat Islam, ada juga satu hal penting yang perlu diperhatikan jika memiliki emas dalam jumlah tertentu, yaitu zakat emas. Zakat emas wajib dikeluarkan jika jumlah emas yang dimiliki telah mencapai nisab, yaitu sekitar 85 gram emas, dan telah dimiliki selama 1 tahun. Jika sudah mencapai jumlah tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total emas yang dimiliki. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki 100 gram emas, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sekitar 2,5 gram emas atau nilai uang yang setara. Zakat ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara untuk membersihkan harta dan membantu orang yang membutuhkan. Kesimpulan, menabung emas bukanlah cara untuk menjadi kaya secara instan. Namun emas dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk melindungi nilai uang dalam jangka panjang. Kita tidak harus membeli dalam jumlah besar. Mulailah dari gram kecil, lakukan secara rutin, dan jadikan emas sebagai bagian dari perencanaan keuangan. Gunakan emas untuk tujuan yang jelas, seperti pendidikan, dana darurat, atau persiapan pensiun. Dan bagi yang sudah mencapai jumlah tertentu, jangan lupa untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Karena pada akhirnya, kekayaan yang baik bukan hanya yang bertambah nilainya, tetapi juga yang membawa manfaat bagi kehidupan.